oleh Galeri Dharma Arjuna Jawa Timur. Kapuk randu atau kapuk ceiba pentandra adalah pohon tropis yang tergolong ordo Malvales dan famili Malvaceae, sebelumnya dikelompokkan ke dalam famili terpisah Bombaceae. Pohon randu juga berfungsi sebagai pencegah erosi di lereng-lereng gunung, penahan tanah dari erosi, mencegah banjir, dan sebagai tanaman penghijauan yang dapat diandalkan untuk usaha pengawetan tanah serta melestarikan sumber daya alam. Daun pohon randu berwarna hijau, majemuk dan lonjong. Menurut penjelasan dari Dr. Ferry Juliawan, daun pohon randu mengandung nutrisi, flavonoid, saponin, fenolik, terpenoid, tanin, alkaloid, bermanfaat sebagai herba teh untuk mengontrol gula darah. Tanaman multifungsi. Pohon randu adalah tanaman multifungsi. Di antaranya, 1. Buahnya menjadi kapuk pengisi kasur. 2. Seratnya yang kasar dimanfaatkan jadi bahan dasar matras, lapisan dalam jas hujan, bahan penahan panas, dan peredam suara. 3. Biji buah, yang kerap disebut dengan kelenteng diolah menjadi minyak pelumas dan minyak lampu. Bungkil biji bisa dipakai untuk pakan ternak. 4. Kulit buahnya, sering dijadikan bahan bakar untuk memasak. Daun, akar pohon randu bisa dibuat obat diare dan lain-lain dengan cara merebusnya. 5. Sel kapuk randu adalah seperti halnya dengan sel kapas yang berbentuk memanjang. Perbedaannya antara sel kapuk randu yaitu pada sel kapuk tidak terdapat torsi, sehingga sel kapas hanya berupa lumen rongga sel yang dibatasi oleh dinding sel dengan lingkungan luar. Oleh karena itu sel kapuk mampu menyimpan udara sehingga baik digunakan sebagai bahan isolasi. Serat kapuk banyak digunakan sebagai bahan kasur atau bantal. 6. Bunga kapuk randu bernama karuk menghasilkan rasa manis apabila dihisap. 7. Akar pohon randu bermanfaat untuk racikan obat tradisional. Keterhubungan waktu kapuk randu dengan bangsa Maya. Pohon ini juga dikenal sebagai kapas Jawa atau kapok Jawa, atau pohon kapas sutra. Juga disebut sebagai ceiba, nama genusnya, yang merupakan simbol suci dalam mitologi bangsa Maya. Menelisik peradaban bangsa Maya terkait kapas randu. Kapas berwarna putih yang melambangkan kesucian. Merujuk dari jejak rekam bangsa inilah, kita menemukan kalender untuk menjaga jejak pertanian dan musim tanam. Misteri bangsa Maya bagian dari misteri terbesar di planet bumi. Bangsa Maya disebut peselancar galaktika dan penjaga waktu. Keterhubungan waktu kapas kapuk randu menjadi simbol suci spirit sinar Tuhan Yang Maha Esa. Karena sinar sinkronisasi galaktika adalah gelombang waktu yang kini memicu fase baru dalam evolusi galaktika. Maya dalam konteks pandangan galaktika dalam sejarah sistem kalender kuno. Para astrologi melihat pengaruh yang mengenai diri kita di planet ini dalam hubungannya dengan planet lain dalam sistem tata surya. Faktor galaktika pada dasarnya mempengaruhi sistem tata surya, yang adalah sistem bintang di dalam konstelasi dari sistem bintang lain. Kita beroperasi di dalam medan tubuh elektromagnetik yang lebih luas, medan galaktika. Inilah peradaban klasik yang canggih nenek moyang bangsa Maya, yang sudah mengenal waktu kapuk randu sebagai simbol suci. Tujuan bangsa Maya dan sinar galaktika. Tujuan bangsa Maya datang ke planet bumi untuk meninggalkan sekumpulan tanda yang pasti dan informasi tentang alam dan tujuan kita pada waktu tertentu. Salah satunya simbol waktu kapuk randu, sebagai simbol kesucian ilahi. Sejak 3113 sebelum Masehi, hubungan planet kita dengan sinar galaktika dan dengan planet lain serta matahari sudah ditemukan dan digunakan oleh suku bangsa Maya. Tulisan ini diadaptasi dari terjemahan buku The Mystery of 2012, karya Greg Braden dan kawan-kawan. Cetakan tanggal 1 Juni tahun 2009. Bukti jejak peradaban waktu Maya di relief Candi Penataran. Terukir di relief tentang seorang prajurit dari peradaban Maya. Artinya para leluhur kita sudah kontak budaya dengan bangsa Maya di masa lampau. Candi Penataran, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Sebagai perlambangan kejayaan masa Majapahit yang menjadi simbolnya adalah Surya Majapahit. Tak heran apabila candi ini sebagai penanda, salah satunya menjadi penanda waktu, penanda sang penjaga waktu. Galeri Dharma Arjuna Jawa Timur akan masuk pada kajian semantik. Apa yang disebut Maya kita kaji dalam model bahasa dan bahasan bahasa walian ala Malangan Jawa Timur.
Maya walikannya dibaca ayam. Kosakata yang kini telah berubah bentuk jadi ayam, sejatinya merupakan pralambang atas permulaan kehidupan dalam ruang waktu. Keberadaan sosok ayam terkait erat dengan kehadiran matahari. Ayam adalah siloka, simbol para leluhur yang memerantai kehidupan leluhur kita. Ayam adalah simbol tentang awal kehidupan setelah terbitnya matahari. Maka demikian pula dengan kehidupan manusia yang pada mulanya diawali kehidupan para leluhur pendahulu. Merekalah yang lebih dahulu melihat matahari tinimbang kita yang hidup pada zaman sekarang. Maka sebab itu, oleh para penganut agama Sunda, simbol leluhur dilambangkan dengan bentuk ayam dan seluruh bangsa di dunia menempatkannya di atas kepala sebagai tanda penghormatan. Ayam merupakan lambang wilayah ratu karatuan atau keraton, pusat kemaharajaan suatu wilayah besar. Ratu adalah pelaksana kebijakan yang disampaikan oleh Rama. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya ketatanegaraan, sang ratu membawahi para raja kecil di wilayah kekuasaannya yang disebut rasi Karasian, Karesian, atau Datu Kedatuan, Kedaton. Hal ini juga yang tersirat dalam Injil yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Tuhan atau dalam gelar kemaharajaan Galuh Agung disebut Rahyang, putra matahari atau titisan matahari. Di Cina, sebutan simbol Hyang dikenal sebagai burung Hong, atau burung api, burung matahari. Di Poenisia, daerah Kanaan Irak sekarang, dan sekitarnya, dikenal mitologi burung api atau burung matahari yang kelak disebut sebagai Phoenix. Di Prancis atau sekitarnya termasuk Jerman, Belgia hingga Uzbekistan, perlambangan ayam bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan hingga saat ini negara Prancis dikenal dunia dengan lambang ayam jantannya. Masyarakat Mesir kuno menempatkan Horus menjadi sesembahan tertinggi. Bagian mata Horus matahari oleh para ilmuwan memaknai sebagai Ra. Horus, Ra, mata Horus. Seperti matahari Ra, yang menyinari bumi. Sang ratu atau maharaja bertugas mengawasi jalannya pemerintahan di wilayah rasi dalam mengatur kehidupan rakyat. Pada kaum pria di Nusantara, penghormatan kepada leluhur dilambangkan dalam bentuk ikat kepala ikat. Bagi mereka ikat kepala tidak sama dengan tutup kepala topi, yang bersifat fungsional. Namun perlambangan dari jawer, jambul, ayam jago atau ayam jantan. Demikianlah keberadaan suku Maya dan ayam adalah suku yang meletakkan dasar fondasi peradaban keberadaan untuk setiap kejadian yang akan muncul saat ini. Menggunakan penandaan waktu, ayam adalah hewan yang memiliki kepekaan atas resonansi dan penandaan waktu berbasis sinar peradaban resonansi frekuensi sistem tata galaksi tata surya, yang memang sudah dikuasai oleh suku Maya, sang penjaga waktu. Kapuk dalam sorok urat saraf bahasa dan semantik menemukan makna kapan waktu kepetuk. Kepetuk bertemu sang penjaga waktu. Suku Maya dan suku ayam adalah simbol awal mula ketemu sang Maha Suci, pencipta masa yang adalah matrikulasi dari waktu itu sendiri.